Semangat pagi semuanya. Kali ini bertemu lagi dengan saya Erwin Febriansyah dalam mata kuliah pengantar akuntansi dan bisnis. Pada mata kuliah ini kita akan mempelajari beberapa hal. Nah, ini PowerPoint yang dibuat ini berdasarkan dari buku Accounting edisi 21 karya Warren, Reeve, dan Fest pada chapter pertama. Baiklah, tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menggambarkan ciri dasar dari bisnis, menggambarkan peran akuntansi dalam bisnis, menggambarkan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaannya, menggambarkan profesi akuntansi, menjabarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan bagaimana praktiknya, menetapkan persamaan akuntansi dan menentukan setiap unsur dari persamaan tersebut, menjelaskan bagaimana transaksi-transaksi bisnis dinyatakan dalam persamaan akuntansi. Kedelapan, menggambarkan laporan keuangan dan bagaimana laporan tersebut saling berhubungan, dan yang terakhir, menggunakan rasio utang terhadap ekuitas. Nah, sebelum kita mempelajari cara pencatatannya nanti, kita perlu perhatikan dulu yaitu mengenai tipe-tipe bisnis atau tipe-tipe usaha atau tipe-tipe perusahaan yang akan kita catat nantinya. Nah, di akuntansi ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama, tipe bisnis perdagangan, kedua tipe bisnis manufaktur, dan yang ketiga bisnis jasa. Apa sih yang membedakan dari ketiga jenis ini? Yang pertama, bisnis perdagangan. Nah, bisnis perdagangan ini perusahaannya itu menjual barang untuk diperdagangkan. Artinya perusahaan ini dia tidak membuat barang tadi, tapi dia hanya menjualkan barangnya tadi kepada konsumen atau customer. Contohnya ada banyak nih. Contohnya misalnya ada di sekarang ini ya, ada Shopee. Shopee itu ngapain sih? Shopee menjual barangnya, tapi tidak membuat produknya, hanya menjualkannya saja. Kemudian misalnya ada Indomaret, ada Alfamart, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini ada bisnis manufaktur. Apa sih ciri dari bisnis manufaktur? Cirinya adalah yang pertama, perusahaan ini mereka membuat barang jadinya itu dari bahan mentah atau bahan mentahnya. Atau dari perakitan. Contohnya kalau di Indonesia ini ada Astra Internasional. Astra Internasional ngapain tuh? Mereka merakit kendaraan sehingga jadi kendaraan seperti motor Honda, mobil Toyota, itu dirakit. Jadi dibuat dari bahan baku, kemudian dirakit, akhirnya bisa digunakan barangnya sampai ke customer atau konsumen. Dan ada banyak contoh-contoh lainnya. Nah, di bisnis jasa, itu perusahaan ini ciri khasnya adalah apa? Mereka produknya itu dapat dirasakan. Maksudnya dapat dirasakan ya, karena tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan kenyamanannya. Misal contohnya nih, ada di transportasi ada Lion Air, ada Garuda Indonesia Airlines, kemudian di penginapan itu ada misalnya Hotel Marriott, di telekomunikasi itu ada misalnya PT Telkom, dan lain-lain. Setelah kita bisa membedakan antara ketiga jenis bisnis tadi, barulah kita akan membagi menjadi tipe organisasi bisnis. Tipenya apa saja, kita akan lihat kelebihan dan kekurangan masing-masing itu tadi. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Nah, ciri khasnya itu dimiliki oleh satu orang. Hanya satu orang saja. Nah, kelebihannya apa kalau satu orang ini tadi? Satu, mudah mengorganisasikan. Kenapa mudah mengorganisasikan? Karena hanya dirinya sendiri. Tidak ada bantuan atau campur tangan orang lain. Kemudian biaya mengorganisasikannya rendah. Karena dia nggak membayar karyawan atau membayar manajer sendiri. Karena hanya dia sendiri. Kekurangannya apa? Nah, kekurangannya di sini adalah sumber keuangannya terbatas. Karena hanya dimiliki oleh satu orang. Dan kewajibannya juga atau hutangnya ini tak terbatas. Artinya hutang perusahaannya atau hutang usahanya menjadi hutang pribadinya si pemilik tadi sendiri juga. Ini tipe perusahaan perseorangannya sangat banyak di Indonesia. Ini paling gampang pendiriannya, gampang juga bubarnya biasanya. Nah, kita masuk ke tipe persekutuan atau partnership dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Nah, jika misalnya kita mau buat usaha, kemudian ngajak teman kita, 1 atau 2 orang atau 3 orang, nah itu dinamakan dengan persekutuan. Nah, kelebihannya apa? Mempunyai sumber daya keuangan yang lebih dibandingkan
perusahaan perseorangan. Karena kita bisa membagi tugas dengan teman-teman kita yang lain atau rekan kita yang lain. Kemudian keahlian manajerial bertambah. Jadi kita sama teman-teman kan punya keahlian yang berbeda-beda. Jadi keahlian kita bisa dispesialisasikan ke hal tertentu. Nah, tipe jenis ini juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya apa? Kewajiban juga tak terbatas. Hampir sama dengan perusahaan perseorangan tadi. Yang berikutnya ada corporation. Nah, ini adalah tipe perusahaan yang memang sudah tercatat sebagai badan hukum dan memang mempunyai aturan-aturan yang berdasarkan dari undang-undang. Apa saja sih kelebihan dari tipe ini? Misalnya bentuk perusahaannya ya, salah satu contohnya adalah PT, perseroan terbatas. Nah, itu tipe korporasi itu. Kelebihannya apa? Kemampuan sumber dana yang besar dengan menerbitkan saham. Jadi untuk mendapatkan modal untuk tipe organisasi seperti PT yang sudah terbuka atau TBK, kemampuan sumber dananya bisa lebih besar dengan menerbitkan sahamnya tadi. Jadi untuk akses modal itu bisa lebih banyak. Dan kekurangannya apa? Di sini ada pajak, terkena pajak 2 kali atau double taxation. Nah, strategi bisnis, bicara tentang strategi bisnis, yaitu sebuah rencana dan tindakan yang terintegrasi yang disusun untuk membuat bisnis perusahaan mempunyai keunggulan atau keunggulan terhadap kompetisi di pasar dibandingkan persaingan dalam rangka memaksimalkan keuntungan. Jadi kalau orang membuat bisnis itu ada strateginya, harus mempunyai strategi. Nah, strategi-strategi yang digunakan ini ada beberapa contoh. Ya, yang pertama yaitu strategi biaya rendah atau low cost strategi. Itu bagaimana perusahaan merancang dan memproduksi produk dan jasa dengan kualitas yang masih dapat diterima pada biaya yang lebih rendah dari pesaingnya. Ini contohnya kalau di luar negeri ada Walmart, ada Southwest Airlines. Kalau di Indonesia ini ada contohnya di maskapai Lion Air. Low cost carrier untuk perusahaan penerbangannya. Kemudian pada strategi diferensiasi, perusahaan merancang dan memproduksi produk dan jasa yang mempunyai ciri khas yang unik sehingga membuat pelanggan mau membayar dengan harga yang lebih tinggi. Nah, di sini berarti seseorang itu membeli biasanya bukan berdasarkan dari produknya atau apa, tapi melihat dari brandnya. Itu contohnya. Nah, ini ada rantai nilai atau value chain. Rantai nilai ini adalah serangkaian aktivitas dari sebuah bisnis untuk menambah nilai atau edit value bagi pelanggannya dengan memproses input menjadi barang atau jasa. Dimulai dari mana? Dimulai dari masukan, kemudian ada proses bisnis di dalamnya, kemudian menghasilkan produk atau jasa yang akan memberikan nilai kepada pelanggan. Nah, pihak yang berkepentingan atau business stakeholders ini adalah pihak-pihak yang merupakan individu atau entitas yang mempunyai kepentingan terhadap kinerja sebuah bisnis. Nah, di sini kita sebagai orang akuntansi, ini ngapain sih? Nah, dalam satu bisnis, di sini kita menyediakan informasi kepada siapa, untuk apa. Nah, kan kita bahas di slide ini ya. Pertama, kita harus mengetahui dulu mengidentifikasi stakeholders atau pihak-pihak yang berkepentingan tadi terhadap laporan keuangan. Siapa saja sih di sini? Nah, yang pertama, ini ada pihak internal, dibagi menjadi dua ya, pihak internal dan eksternal. Internalnya di sini siapa? Ada pemilik perusahaan, ada manajer, ada pegawai dari perusahaan tersebut tadi. Nah, kemudian di eksternal ada pelanggan, ada kreditur, dan pemerintah. Nah, kemudian setelah mengetahui siapa saja sih yang memerlukan laporan keuangan ini, apa yang kita ketahui? Ketahui kebutuhan informasi dari stakeholders. Apa saja yang dibutuhkan informasinya. Nah, berikutnya kita akan merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan dari para stakeholders tadi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sistem informasi akuntansi. Setelah
dirancang sistem informasi akuntansinya, baru kemudian hal yang bisa dilakukan ini adalah mencatat data ekonomik dari aktivitas bisnis. Jadi setiap transaksi keuangan atau financial transaction yang terjadi pada suatu perusahaan tadi, baru kita catat. Mencatatnya bagaimana? Nah, itu nanti pertanyaan berikutnya. Mencatatnya satu, yang pertama harus sesuai kronologi waktunya. Kemudian harus mempunyai nilai transaksi keuangannya harus jelas. Proses pembayarannya juga bagaimana. Kemudian hasil dari laporan keuangan yang dibuat oleh bagian accounting tadi, itu kemudian diserahkan kepada stakeholder tadi. Itu pihak internal dan pihak eksternal. Nah, dalam bisnis juga mempunyai etika. Etika bisnis ini apa? Etika bisnis ini adalah prinsip-prinsip yang mendasari perilaku yang etis. Yang pertama yaitu hindari pelanggaran etika walaupun itu kecil. Pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, Anda bisa saja dihadapkan pada konsekuensi pribadi yang buruk bila tetap berpegang pada posisi yang etis. Nah, bicara tentang profesi akuntansi yang pertama ada yang disebut dengan akuntansi privat. Ini akuntan yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba terikat. Jadi kalau akuntan bekerja pada suatu perusahaan swasta, itu disebut dengan akuntan privat atau akuntan swasta. Yang kedua ada namanya akuntansi publik atau akuntan publik. Ini akuntan yang menyediakan jasa berdasarkan imbalan bekerja. Jadi tidak tergantung pada suatu perusahaan. Yang ketiga ada bidang akuntansi khusus, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan biasanya berfokus untuk pada eksternal perusahaan, akuntansi manajemen pada akuntansi keuangan pada eksternal perusahaan dan akuntansi manajemen pada internal perusahaan. Nah, di akuntansi ada namanya prinsip akuntansi yang diterima umum atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP atau GAAP. Nah, di sini membahas tentang konsep entitas bisnis membatasi data ekonomik dalam sistem akuntansi pada data yang langsung berhubungan dengan aktivitas bisnis. Konsep biaya merupakan dasar pencatatan harga pertukaran atau biaya akuisisi pada catatan akuntansinya. Konsep objektivitas mensyaratkan catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Nah, konsep unit ukur mensyaratkan data ekonomi dicatat dalam rupiah atau dolar. Artinya dalam apa? Setiap transaksi yang terjadi itu mempunyai atau bisa kita ukur. Dengan apa mengukurnya? Dengan nilai ekonominya. Dinyatakan dengan mata uang apa, biasanya seperti itu. Nah, kita berikutnya mempelajari ini persamaan akuntansi. Mungkin kita bisa pernah dengar atau selintas pernah dengar aktiva sama dengan pasiva itu apa sih? Akuntansi itu selalu harus balance. Kenapa sih harus balance? Misalnya gitu. Nah, di akuntansi ada persamaan namanya harta sama dengan kewajiban sama dengan ekuitas plus ekuitas pemilik. Atau harta ini adalah aktivanya sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik adalah pasivanya. Itu yang namanya aktiva sama dengan pasivanya. Jadi posisi di sebelah kiri atau hartanya atau aktivanya itu harus sama dengan posisi nanti nilainya harus sama dengan di posisi kanannya. Jumlah seluruh kewajiban atau hutang ditambah dengan seluruh modal pemilik. Kita akan lihat contohnya nantinya. Nah, harta ini apa? Sumber daya yang dimiliki perusahaan. Bicara tentang sumber daya di sini bukan hanya uang, tapi bisa berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis. Kemudian kalau kewajiban adalah hak dari kreditur mencerminkan utang perusahaan. Jadi seluruh hutang perusahaan itu akan terlihat di kewajiban ini, baik hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Nah, ekuitas pemilik, hak dari pemilik ini adalah seluruh modal ya. Modal yang dipergunakan untuk keberlangsungan usaha tersebut. Nah, ini nanti akan terlihat dalam transaksi-transaksi bisnis yang akan kita contohkan tadi nanti. Transaksi bisnis ini apa? Nah, bicara transaksi bisnis,
Ini adalah peristiwa ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan perusahaan atau secara langsung mempengaruhi hasil operasi bisnis. Jadi, komposisi dari kewajiban, terus modal, kemudian harta itu bisa berubah dengan adanya operasi atau kegiatan bisnis tadi. Ilustrasi transaksi bisnisnya. Nih, pada 1 November 2005, Chris Clark memulai sebuah bisnis yang bernama Net Solution. Jadi ini dia 1 November 2005, si Chris Clark ini memulai sebuah bisnis yang bernama Net Solution. Nah, Chris Clark menyetor $25.000 ke bank atas nama perusahaannya nih, Net Solution. Si pemilik menyetor ke bank atas nama perusahaannya. Pencatatannya bagaimana? Nah, pencatatannya adalah yang dia setor tadi itu berupa uang tunai disetorkan ke rekening atas nama perusahaannya senilai 25.000. Kemudian modal si Clark itu dicatat juga sebagai modal senilai 25.000 sebagai investasi awalnya, modal awalnya. Jadi di sini memperlihatkan apa persamaannya tadi. Harta ini masih sama dengan ekuitas pemilik atau modal pemilik. Di sini belum ada kewajiban atau hutang ya, karena memang baru awal berdiri. Belum melibatkan modal-modal dari pihak ketiga atau pihak lainnya. Nah, ilustrasi B ini Net Solution menukarkan 20.000 untuk tanah. Artinya dia Net Solution ini membeli tanah senilai $20.000. Nah, kalau membeli tanah ini ya merupakan bagian dari harta atau aset tadi. Nah, senilai 20.000. Berarti kasnya berkurang senilai 20.000 itu dibelikan menjadi tanah. Jadi kas berkurang 20.000 menjadi 5.000 dan tanah itu bertambah 20.000. Dan untuk modal si Chris Clark tadi itu nggak berubah, tetap 25.000. Cuman komposisi dari hartanya itu yang berubah, kasnya berkurang, kemudian tanahnya bertambah. Kemudian yang C, ini Net Solution membeli perlengkapan senilai 1.350 dan akan dibayar kemudian. Perhatikan soal di sini ada kata-katanya satu membeli perlengkapan, artinya kalau perlengkapan ini hartanya bertambah, satu itu. Kemudian yang kedua dan akan dibayar kemudian katanya. Kalau dibayar kemudian berarti kasnya tidak langsung berkurang pada saat tersebut, nanti berkurangnya. Apa yang bertambah di sini? Kalau akan dibayar berarti hutangnya bertambah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa jumlah kas 5.000 tadi ya dari atas tadi dari transaksi B. Kemudian perlengkapannya bertambah senilai 1.350 dolar. Tanahnya tetap 20.000 dan di sisi kanannya itu ada muncul dalam kewajiban itu adalah utang dagang senilai 1.350. Jadi kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, ini di sini kita lihat bahwa jumlah aktiva atau hartanya ini masih sama dengan jumlah pasifanya atau kewajiban plus ekuitasnya. Cuman komposisinya berubah. Nah, ini ada ilustrasi transaksi bisnis yang gede ya. Dia menyelenggarakan jasa pada pelanggannya dengan imbalan $7.500 dan diterima tunai. Artinya apa? Sinet Solution ini mendapatkan orderan ya. Bahasanya itu orderan dari pelanggannya dan dibayar secara cash, tunai. Jadi, apa yang bertambah di sini adalah uang kasnya bertambah senilai 7.500. Kemudian ada komposisi pendapatan yang akan menambah modalnya senilai 7.500. Jadi kas bertambah, kemudian pada posisi ekuitas juga bertambah karena pendapatan jasa. Net Solution membayar beban-beban berikut katanya. Itu ada gaji bebannya senilai 2.125, sewa senilai $800, utilities $450 dan lain-lain $275. Kita lihat sama-sama nih. Beban. Nah, beban itu akan karena dibayar ya, Net Solution membayar, kata-katanya membayar. Membayar sekarang, berarti kasnya berkurang. Dengan beban-bebannya tadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 beban. Ditotalkan semua senilai 3.650, kasnya berkurang senilai 3.650.
Kemudian pada sisi modalnya ini juga berkurang karena kita membayarnya kan secara tunai nih tadi. Jadi modal kita berkurang untuk membayar beban-beban tadi. Berkurangnya senilai berapa? Sama 3.650. Jadi sisi harta berkurang, di sisi ekuitasnya juga berkurang. Nah, nilai aktiva sama pasiva tetap sama nih. Nah, ini adalah ilustrasi transaksi bisnis yang F. Dia membayar 950 kepada kreditor. Tadi ingat ya, bahwa mereka punya hutang tadinya. Nah, hutang ini kemudian mau dibayar atau dibayar sekarang. Dibayar senilai 950, berarti kasnya berkurang, kurang 950. Kemudian utang dagangnya kurangin 950, sama-sama berkurang. Kemudian pada akhir bulan katanya perlengkapan yang tersisa $550. Berarti 800 telah habis dipakai. Nah, berarti kalau perlengkapan digunakan berarti ada sisanya tuh. Berarti kita harus tahu dulu berapa yang dipakai. 800 berarti sisanya 550. Berarti modalnya juga berkurang akibat beban perlengkapan senilai 800 jadi 8.050. Nah, nilai aktiva terus sama dengan pasifanya. Nah, pada yang H ini ada pada akhir bulan Chris menarik $2.000 cash untuk keperluan pribadi atau prefer namanya. Nah, prefer di sini adalah si pemilik tadi menarik modal yang sudah diinvestasikan yang pada perusahaan tadi untuk keperluan pribadi. Nah, itu yang dinamakan prefer. Dia menarik $2.000. Nah, $2.000 ini dalam bentuk kas, berarti kasnya berkurang, modalnya juga berkurang karena penarikan pribadi. Nah, pengaruh transaksi terhadap ekuitas pemilik. Apa saja sih yang mempengaruhi? Pertama, modal itu bisa berkurang karena adanya penarikan pribadi oleh pemilik, kemudian beban-beban. Nah, bertambahnya karena apa? Karena ada investasi pemilik atau tambahan modal tadi. Kemudian adanya pendapatan jasa, pendapatan dan lain-lain tadi. Sehingga nanti akan berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Berikutnya adalah laporan keuangan nih. Nah, bicara tentang laporan laba rugi atau income statement. Ini berisi ringkasan pendapatan dan beban untuk periode waktu tertentu. Jadi kalau mengetahui pendapatan apa sih yang diperoleh perusahaan dan beban apa yang diperoleh perusahaan pada waktu tertentu, kita akan melihat lagi laporan laba rugi. Nah, kemudian ada laporan perubahan modal atau statement of owner's equity. Ini akan menjelaskan mengenai ringkasan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Kenapa? Karena modal itu di awal pendirian, misalnya satu periode atau 1 tahun tertentu, itu pasti mengalami perubahan. Perubahannya karena apa? Karena ada aktivitas operasional atau aktivitas bisnis dari suatu perusahaan. Nah, nanti kan perusahaan kan beroperasi, hasilnya bisa laba atau rugi. Nah, itu akan mempengaruhi jumlah perubahan modal. Dan kemudian ada laporan neraca atau balance sheet atau disebut sekarang laporan posisi keuangan. Ini akan menjelaskan daftar seluruh harta, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Kemudian laporan arus kas, statement of cash flows. Ini laporan yang meringkas atau menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode waktu tertentu. Bersih senilai 3.050 terhadap modal. Nah, di sini bisa terlihat modal awalnya itu 25.000, kemudian ada laba bersihnya 3.050, berarti menambah nih jadi 24.050. Kemudian ada penarikan pribadi tadi prefer senilai 2.000 kurangin jadi 26.050. Jadi modal akhirnya sekarang pada 30 November posisinya adalah 26.050. Ini akan masuk ke nanti laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, di neraca akan terlihat di sini kas, perlengkapan tanah, ada utang dagang. Ini ada modal kris yang terakhir tadi ya, modal akhirnya ada 26.050. Ini total aktifnya 26.450 dan total pasifanya itu 26.450. Balance. Nah, ini ya. Ini menjelaskan tadi. Neraca ini disajikan sebagai bentuk akun sebelah menyebelah, bentuk lain yaitu bentuk laporan. Nah, laporan arus kas biasanya terdiri dari 3 pokok. Yang pertama arus kas dari aktivitas operasi. Itu ada kas diterima dari pelanggan, dikurangi pembayaran untuk beban, dan pembayaran kepada kreditur. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi seperti misalnya tadi pembelian tanah, nah investasi itu.
Kemudian ada pendanaan misalnya kita atau perusahaan tadi melakukan pinjaman atau mendapatkan investasi dari si pemilik tambahan. Itu berarti dari aktivitas pendanaan. 3 hal tersebut saja yang disajikan di laporan arus kas. Nah, baru kita kemudian analisis dan interpretasi keuangan. Rasio utang terhadap ekuitas memungkinkan pemilik seperti Chris Clark untuk menganalisis kemampuan perusahaan bertahan dalam kondisi bisnis yang buruk. Contoh, kita akan melihat rasio utang terhadap ekuitasnya. Sehat nggak sih ini perusahaan? Kayak gitu kurang lebih. Jadi kita akan membandingkan total kewajiban atau total seluruh hutangnya dibandingkan dengan total ekuitas atau total modalnya. Lebih besar mana sih hutang atau modalnya sih? Nah, di sini rasio utang terhadap ekuitasnya adalah $400 dibandingkan 26.050. Jadi modalnya masih jauh lebih besar daripada hutangnya. Rasionya adalah 0,015. Jadi masih baik nggak nih perusahaan? Masih sangat baik. Karena hutangnya jauh, rasionya jauh masih sangat kecil. Kurang dari, ini masih sangat kecil ya, pokoknya 400 bandingannya dengan 26.050. Jadi modalnya itu masih berkali-kali lipat dari hutang. Jadi apa yang dapat kita simpulkan di sini? Pertama, itu tipe-tipe bisnis tadi ada 3, ada bisnis manufaktur, bisnis perdagangan, bisnis jasa. Kemudian tipe organisasi bisnis ada perusahaan perseorangan, persekutuan, dan korporasi. Strategi bisnis itu ada 2, biasanya ada strategi bisnis biaya rendah, dan strategi diferensiasi. Rantai nilai itu mulai dari input, proses, output, dan customers value. Yang kelima, bisnis stakeholders. Individu atau entitas yang berkepentingan terhadap perusahaan. Yang dibagi jadi 2 tadi, ada internal perusahaan, ada eksternal perusahaan. Yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Kemudian yang keenam itu proses penyediaan informasi kepada stakeholder dengan sistem informasi akuntansi. Jadi si stakeholder bisa mendapatkan informasi mengenai keuangan perusahaan dengan sistem informasi akuntansi yang tersedia. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu perilaku etis beserta prinsip-prinsip. Untuk profesi akuntansi itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada akuntansi privat, akuntansi publik, akuntansi keuangan, dan yang terakhir akuntansi manajemen. Ini ada GAAP, ada konsep entitas bisnis, konsep biaya, konsep objektivitas, dan konsep unit ukur. Nah, persamaan akuntansi itu aset sama dengan liability sama dengan plus owner equity. Aset tadi kita bicara tentang harta, liabilities itu adalah hutang atau kewajiban, plus owner equity atau modal si pemilik. Nah, transaksi bisnis itu mengubah kondisi keuangan dan mempengaruhi kinerja perusahaan. Laporan keuangan yaitu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca atau sekarang disebut dengan laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas, serta ada juga yang menambahkan biasanya ada 5, ada catatan atas laporan keuangan.